warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, teristimewa kepada Bapak Ibu orang tua wali siswa yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi MPLS, masa perkenalan lingkungan sekolah, tentang pengenalan kurikulum SMP Negeri 5 Makassar tahun pelajaran 2020-2021. Melalui kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait masalah kurikulum yang ada di SMP Negeri 5 Makassar. Sebelum saya menyampaikan hal tersebut, kita harus tahu dulu apa itu kurikulum. Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum. Yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Melalui pengenalan kurikulum ini, ada beberapa hal yang paling penting di sini adalah, yang pertama harus diketahui itu adalah mata pelajaran. Yang kedua adalah tenaga pendidik. Yang ketiga adalah proses pembelajaran, dan yang keempat adalah masalah penilaian. Yang pertama, mata pelajaran. Struktur kurikulum SMP terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A dan mata pelajaran umum kelompok B. Adapun mata pelajaran kelompok A itu terdiri dari mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam atau IPA, ilmu pengetahuan sosial atau IPS, dan bahasa Inggris. Sedangkan kelompok B terdiri dari mata pelajaran seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, serta prakarya. Dan ada muatan lokal untuk kelas 7, itu adalah mata pelajaran bahasa daerah. Mata pelajaran kelompok A ini merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat. Sedangkan mata pelajaran kelompok B merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan atau konten lokal. Muatan lokal dapat memuat mata pelajaran bahasa daerah,
khususnya untuk kelas 7. 1 jam pelajaran beban belajar tatap muka adalah 40 menit. Adapun kegiatan ekstrakurikuler itu terdiri atas pendidikan kepramukaan atau pramuka wajib, UKS, PMR, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tenaga pendidik. Tenaga pendidik atau guru di SMP Negeri 5 Makassar ini berjumlah 56 orang. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran. Karena mengingat situasi sekarang kita masih berada dalam suasana pandemi COVID-19, maka kemungkinan besar pembelajaran berlangsung dengan jarak jauh atau sistem pembelajaran daring. Bisa melalui WhatsApp atau Google Classroom atau Zoom. Kemudian yang terakhir adalah penilaian. Untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi peserta didik, maka dilakukanlah penilaian atau evaluasi berupa yang pertama, penilaian harian. Penilaian harian ini dilaksanakan setelah 1 atau beberapa kompetensi dasar. Kemudian penilaian tengah semester dilaksanakan pada pertengahan semester. Kemudian penilaian akhir semester dilaksanakan pada akhir semester, meliputi penilaian seluruh kompetensi dasar. Adapun yang paling penting di sini adalah yang perlu diketahui oleh anak-anak sekalian adalah kriteria kenaikan kelas. Apa itu kriteria kenaikan kelas? Itu adalah seperangkat aturan yang harus dipenuhi oleh siswa untuk dapat pindah atau naik kelas selanjutnya. Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran. Adapun aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh siswa untuk dapat berpindah ke jenjang selanjutnya, yaitu yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Kedua, memiliki maksimal 3 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan, keterampilan atau sikap belum tuntas, dan nilai pramuka harus minimal baik. Yang ketiga, ketidakhadiran siswa tanpa keterangan itu maksimal 15% dari jumlah hari efektif, atau kehadiran siswa itu maksimal 85%. Kemudian yang keempat itu ditetapkan yang sempat saya sampaikan tentang materi pengenalan kurikulum pada kesempatan ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.